Dan kita tergabung dengan Nabila Putri yang saat ini sedang berada di Bali terkait Kongres PDIP ke-6. Selamat siang Nabila, ini memasuki hari kedua Kongres. Bagaimana dinamika yang terjadi di lokasi dan apakah Megawati Soekarno Putri ini akan segera mengumumkan struktur kepengurusan partai 5 tahun mendatang termasuk Sekjen PDIP selanjutnya? Ya, selamat siang Beni. Dinamika yang kita nantikan bersama adalah apakah kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja kembali dikukuhkan pada Jumat kemarin, Megawati Soekarno Putri akan turut menyampaikan struktur kepengurusan partainya 5 tahun mendatang termasuk juga Sekjen dari PDI Perjuangan selanjutnya. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Ketua DPP PDIP Demisioner Desdi Sitorus menyatakan bahwa akan ada pidato politik dari Megawati Soekarno Putri pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 13 waktu Indonesia Barat, dan ini juga yang kita nantikan bersama. Apakah dalam pidato politik pertama Megawati Soekarno Putri setelah kembali dikukuhkan untuk ke-6 kalinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan akan secara gamblang menyampaikan selain juga struktur DPP ataupun Sekjen, apakah juga akan secara gamblang menyampaikan bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau mengutip Deddy Sitorus sendiri, sikap resmi partai tadi sudah disampaikan dalam arahan Megawati kepada para kadernya di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Tapi apakah kemudian akan diumumkan langsung kepada publik lewat Megawati Soekarno Putri ataupun Ketua Steering Committee ataupun DPP yang nantinya akan terbentuk, itu yang juga tentu kita nantikan bersama. Nah, selain itu, kemarin pada hari pertama Kongres kami juga sempat berbincang dengan salah satu politikus PDIP, Said Abdullah, yang juga sebenarnya sudah sedikit membocorkan bahwa sebenarnya PDIP akan tetap mengambil jalan untuk berada di luar pemerintahan sebagai sparring partner. Artinya ini akan mendukung pemerintah apabila program-programnya ini dirasa sesuai dengan jalur, kemudian juga bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi jika dirasa ada yang kurang, PDI Perjuangan ini akan kemudian memberikan saran-saran ataupun masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak berada di dalam kabinet, tapi akan mendukung pemerintah dengan juga memberikan sejumlah masukan-masukan terkait program pemerintahan itu sendiri. Sebagai sparring partner, menurut Said Abdullah sendiri, ini bisa dilakukan secara di tingkat legislatif. Kita ketahui bersama PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu ini memiliki kursi terbanyak di parlemen, sehingga dukungan ataupun kritik dan saran yang akan diberikan PDI Perjuangan terhadap pemerintah tidak harus disampaikan jika PDIP masuk ke dalam kabinet, tapi juga bisa disalurkan di tingkat parlemen itu sendiri. Sementara soal Sekjen, Beni, ini juga yang tentu menjadi teka-teki publik, apalagi Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ini sudah bebas dari rutan KPK, sudah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pada Jumat 1 Agustus kemarin sudah resmi keluar dari rutan KPK setelah tanggal 31 Juli memang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami bertanya kepada Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, apakah secara ADART ataupun aturan partai memungkinkan jika ada seseorang yang kembali menjadi Sekjen untuk ketiga kalinya, karena kita ketahui bersama Hasto Kristianto sudah menjabat Sekjen selama 2 periode sebelumnya, dan dijawab oleh Komarudin Watubun, secara aturan sebenarnya tidak ada yang mengatur berapa periode kemudian Sekjen ini dapat kembali menjabat, karena sepenuhnya hal tersebut diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak prerogatif sebagai Ketua Umum dari PDI Perjuangan. Nah, kalau saya bisa gambarkan dinamika yang terjadi di Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang berlangsung di Nusa Dua Bali, ini memang ada kesan senyap, Beni, karena sebelumnya waktu pelaksanaannya ini tidak terbuka kepada publik karena agenda sebelum Kongres digelar, tepatnya pada sekitar tanggal 30 Juli, ribuan kader berkumpul di Bali untuk melaksanakan bimbingan teknis ataupun BIMTEK yang dilanjutkan dengan konsolidasi nasional. Tapi kemudian baru resmi dimulai Kongres pada tanggal 1 Agustus dan tidak ada pengumuman sebelumnya jika memang Kongres akan
berjalan pada 1 Agustus. Tapi hal ini juga sudah dibantah oleh Said Abdullah, tidak terkesan senyap, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga tidak ada ancaman terkait dengan pelaksanaan Kongres ke-6 PDI Perjuangan itu sendiri. Dan dalam Kongres pada hari pertama, Megawati Soekarno Putri ini memang resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum untuk ke-6 kalinya. Prosesnya disampaikan oleh Ketua Steering Committee ini berjalan cukup cepat, Beni, dimulai kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, hanya dalam kurun waktu 2 jam saja sudah 100% para kader yang berkumpul dalam Kongres ke-6 ini menyetujui dan juga mengukuhkan Megawati Soekarno Putri kembali menjadi Ketua Umum dari Partai Berlambang Kepala Banteng ini. Sebenarnya Megawati kembali menjadi Ketua Umum partai ini juga sudah disepakati pada Rakernas yang lalu, tapi memang secara aturan ini baru dapat dikukuhkan dalam momen Kongres di tahun 2025 ini. Dinamika masih terus terjadi, salah satunya juga kita tengah menanti bersama apakah Sekjen PDIP Demisioner Hasto Kristianto ini akan bergabung ke arena Kongres yang diselenggarakan di Bali, karena menurut dari Deddy Sitorus sendiri, kans Hasto bergabung ke dalam Kongres ini cukup besar. Jadi kita nantikan bersama saja apakah Hasto akan datang di momen pidato politik pertama Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lagi, ataupun setelahnya. Kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut. Kembali ke studio, Beni. Baik, Nabila Putri melaporkan langsung dari Kongres ke-6 PDIP di Bali. Kongres yang disebutkan agak sedikit senyap namun dibantah oleh Said Abdullah, dan kita akan terus tunggu bagaimana dinamikanya. Apakah Hasto nanti akan datang ke sana? Kita akan kembali menghubungi Anda. Terima kasih banyak Nabila, selamat bertugas kembali.